Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga atau empat ini ya, di semester 2 ini. Setelah minggu yang kemarin-kemarinnya lagi itu dapat tugas, kemudian minggu kemarinnya libur, sekarang masuk lagi. Nah, mengingatkan lagi karena minggu ini jadwalnya PP masuk, maka minggu ini juga terkait dengan pengumpulan tugasnya ya, jangan lupa. Terus untuk yang pondok berarti minggu depannya lagi pengumpulan tugas. Oke. Nah, sebelum mulai ya, sebelum mulai pada mata pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu, semoga apa yang kita dapatkan pada materi hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang tokoh-tokoh kebangkitan nasional setelah kemarin, sebelum tahun 1908, setelah 1908, kemudian berdirinya Budi Utomo. Nah, siapa saja tokoh-tokoh di balik organisasi-organisasi tersebut? Yang pertama, ini adalah salah satu pendiri juga ya, dan salah satu yang punya pokok pikiran tentang pendirian Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Jogja. Nah, selain sebelum menjadi aktivis di Budi Utomo, beliau adalah pendiri Retno Dumilah. Pendiri Retno Dumilah ini adalah majalah yang pimpinan redaksinya adalah Pak Dr. Wahidin ini. Beliau melalui majalah Retno Dumilah ini banyak melakukan pembelaan-pembelaan atau propaganda-propaganda kepada Belanda. Propaganda ini seperti membuat tulisan tapi yang menyindir gitu loh. Dan tujuannya itu untuk mengobarkan semangat juang bangsa Indonesia. Kemudian beliau juga salah satu pengumpul dari studi fonds dana pendidikan bagi penduduk pribumi. Salah satu penggagas Budi Utomo, kemudian tokoh yang menginspirasi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan. Tidak hanya melalui perang tapi melalui pendidikan. Kemudian dan memberikan jasanya sebagai dokter ya. Jadi beliau ini juga sekolah di Stovia. Stovia kemarin adalah sekolah dokter ya, sekolah dokter. Nah, beliau yang berprofesi sebagai dokter ini juga memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada bangsa atau masyarakat Indonesia yang di masa itu sedang dalam masa-masa susah. Kemudian beliau wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Desa Melati, di tempat kelahirannya di Yogyakarta. Kemudian tokoh yang kedua ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini pendiri dari Budi Utomo ya. Beliau lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Desa Ngepeh, Jawa Timur. Memiliki nama asli Subroto sebelum diganti menjadi Sutomo. Orang Jawa itu punya keyakinan bahwa ketika si anak itu masih kecil, terus kemudian si anak itu mengalami sakit-sakitan atau mengalami kesialan lah ya, itu mengganti namanya dengan tujuan supaya penyakit atau sialnya itu bisa pergi. Nah, selain Sutomo juga Pak Soekarno dulu juga mengalami seperti itu, penggantian nama ya. Salah satu tokoh pendiri Budi Utomo yang bersekolah di Stovia, lagi-lagi bersekolah di Stovia atau sekolah dokter Belanda. Latar belakang dari beberapa orang pendiri Budi Utomo itu pendidikannya adalah di Stovia, sekolah dokter ya.
Kemudian setelah lulus dari Stovia melanjutkan studi dokter ke Belanda. Kemudian mendirikan ISC, Indonesisch Study Club, dan akhirnya bisa mendirikan beberapa sekolah bagi warga pribumi. Kenapa kok beliaunya yang mendirikan Budi Utomo terus kok mendirikan ISC? Karena di akhir-akhir dari atau pertengahan perjalanan dari Budi Utomo itu Budi Utomo sebenarnya dituntut untuk menjadi organisasi politik, tetapi ada beberapa orang yang tidak setuju karena mereka memang ingin untuk Budi Utomo itu khusus di pendidikan. Sementara Pak Sutomo ini percaya bahwa kalau kita ingin membela Indonesia atau membantu untuk memerdekakan bangsa Indonesia, haruslah melalui organisasi politik. Makanya beliau mendirikan Indonesisch Study Club, gitu ya. Kemudian pada tahun 1931 ISC berganti nama dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Kemudian pada tahun 35 Budi Utomo dengan PBI bergabung dan namanya diganti menjadi Parindra, Partai Indonesia Raya. Karena akhirnya Budi Utomo mau untuk menjadi organisasi politik dan akhirnya bergabung dengan Dr. Sutomo di PBI. Beliau, Dr. Sutomo ini wafat di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Kemudian lanjutnya lagi, tokoh nasional berikutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Pecagakan, Jepara. Beliau adalah seorang priyayi dalam masyarakat Pecagakan dan bekerja sebagai guru. Tapi sebenarnya priyayinya Dr. Cipto Mangunkusumo di daerah Pecagakan ini bukanlah seorang priyayi yang tinggi gitu ya. Beliau dan keluarganya masih disebut priyayi tapi di golongan yang bawah. Namun sikapnya atau kepribadian dari beliau ini adalah jujur, berpikiran tajam dan rajin sehingga mendapat julukan murid yang berbakat. Nah, lagi-lagi di sini sama. Setelah lulus dari Stovia, bekerja sebagai dokter Belanda yang ditugaskan di Demak. Nah, beliau juga lulusan Stovia, sama sekolah dokter Belanda. Ia menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi politik dan harus bergerak secara demokratis, sama seperti Dr. Sutomo, karena idenya untuk menjadikan Budi Utomo politik itu belum ketemu atau belum disetujui, makanya beliau terus kemudian keluar karena tidak cocoknya, akhirnya mendirikan yang namanya ISC Partij bersama Douwes Dekker. Nah, kalian pasti tidak asing ya dengan nama Douwes Dekker dan Suwardi Suryadiningrat pada tahun 1912. Selain itu, Dr. Cipto Mangunkusumo juga menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat dan juga ikut andil dalam pendirian PNI, Partai Nasional Indonesia, yang PNI ini adalah partainya Soekarno, ya. Kemudian beliau wafat 8 Maret 1943 di Jakarta. Tokoh berikutnya kalian pasti banyak yang sudah kenal, ya. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1989 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat dan berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Nah, berbeda ketika tadi Pak Subroto dari Sutomo kan karena beliaunya punya atau sial atau penyakit gitu ya. Tapi kalau Ki Hajar Dewantara ini ketika berumur 40 tahun berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara supaya bebas dekat dengan rakyat tanpa embel-embel keraton ya, sehingga beliaunya bisa lebih merakyat lah. Untuk sekolah dasarnya beliau bersekolah di ILS, Sekolah Dasar Belanda, dan lagi-lagi sama melanjutkan ke Stovia. Kemudian bekerja sebagai penulis di beberapa majalah seperti The Express, Cahaya Timur, Pusara, dan lain-lain. Ia juga menjadi anggota dari Budi Utomo dan masuk dalam divisi propaganda, sama seperti Pak Sutomo tadi. Propaganda ini tulisan-tulisan yang niatnya itu menyindir Belanda dan
berharap tulisannya itu dibaca oleh bangsa Indonesia serta mengobarkan semangat untuk berjuang seperti itu. Dan bersama Dekker juga ikut andil dalam pendirian Indische Parties dengan Dr. Cipto Mangunkusumo juga. Kemudian beliau mendirikan Komite Bumi Putra tahun 1913 dan membuat karya sindiran kepada BA Belanda yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Kalau kalian cari di Google tulisannya beliau tentang Seandainya Aku Seorang Belanda itu masih bisa ketemu. Kalau mau ya dan mau membaca, oke? Kemudian Ki Hajar Dewantara ini wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Nah, ini yang terakhir ada Dekker. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1903 di Pasuruan, Jawa Timur. Bernama lengkap Dr. Ernest Francois Eugene Dekker, atau nama lainnya itu biasa disebut Danu Dirja Setia Budi. Beliau menempuh pendidikan dasar di NES Pasuruan, kemudian dilanjutkan di HBS Surabaya dan melanjutkan program doktor ya. Kalau ini doktor bukan dokter di Universitas Zurich, Swiss dalam bidang ekonomi. Beliau dalam ikut andil dalam pergerakan kemerdekaan ini melalui seringnya dipakai rumahnya itu untuk berkumpul para penggerak kebangkitan nasional atau para tokoh-tokoh nasional di atas tadi. Dan pekerjaannya yang menjadi seorang wartawan serta menulis menjadikannya sering memberikan kritikan dan propaganda kepada Belanda. Ini menunjukkan beberapa tokoh tadi kan berjuang melalui tulisan ya. Ini menunjukkan bahwa tulisan, betapa pentingnya kita menulis, betapa pentingnya kita terus membaca, karena itu efeknya benar-benar bisa memberikan efek yang sangat terasa. Buktinya para pendiri negara ini sudah mencobanya ya. Kemudian beliau menjadi salah satu pendiri Budi Utomo dan juga ikut andil dalam pendirian Indische Universiteit Vereniging, pendanaan dalam dunia universitas. Beliau wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 di Bandung. Seperti itu. Nah, baiklah. Sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa minggu depan bagi yang pondok untuk mengumpulkan tugas, minggu ini bagi yang kampung untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.